Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Cahya Puspitasari dengan NIM 2309511161 dari kelas A, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas PJBL 2 mengenai laporan kasus lapangan peternakan babi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, dengan topik yang saya angkat adalah optimalisasi reproduksi dan pengembangbiakan peternakan babi melalui strategi perkawinan alami, di mana lokasi peternakan yang saya gunakan yaitu berlokasi di Banjartubuh Blabatu, Gianyar, Bali, dengan pemilik atas nama Bapak Iwayan Astika Putra, di mana topiknya ini akan berfokus pada reproduksi dan juga pengembangbiakan. Baik, memasuki latar belakang permasalahan, di mana seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan babi, terutama di daerah yang kita tempati sekarang, yaitu di Bali. Namun, produktivitas tersebut belum optimal karena masih banyak peternakan yang menghadapi kendala dalam manajemen reproduksi dan juga pemulihan populasi pasca wabah yang menyerang kita pada tahun 2019, yaitu wabah African Swine Fever atau yang kita kenal sebagai ASF. Nah, hal ini sangat dirasakan oleh salah satu peternak yang saya kunjungi, di mana setelah pulih dari dampak wabah ASF, Bapak Iwayan Astika Putra dari Banjartubuh Blabatu, Gianyar kembali membangun peternakannya dengan fokus pada pengembangan populasi ternak melalui program breeding yang efektif. Nah, dalam upayanya dalam mengembangbiakan ternaknya, beberapa metode beliau coba, yaitu mulai dari kawin alami hingga teknologi reproduksi buatan seperti inseminasi buatan atau IB. Nah, pemilihan metode yang tepat ini sangat menentukan keberhasilan program breeding dan sustainability dari peternakan jangka panjang. Di mana kasus ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan perjalanan seorang peternak dalam mencari metode reproduksi yang paling sesuai dengan kondisi dan kapasitas usahanya, serta bagaimana adaptasi strategi breeding dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengembangan peternakan pasca krisis. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menganalisis perbandingan efektivitas antara metode inseminasi buatan dengan metode perkawinan alami dalam program pengembangbiakan peternakan babi. Di mana melalui studi kasus peternak dari Bapak Iwayan Astika Putra, kita akan mengevaluasi aspek teknis, ekonomis, dan praktis dari kedua pendekatan tersebut. Di mana selain itu, studi kasus ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program breeding di peternakan skala kecil hingga menengah, termasuk ke aspek manajemen reproduksi, timing perkawinan, dan kualitas genetik pejantan. Di mana evaluasi ini penting untuk memberikan rekomendasi praktis bagi peternak dalam memilih strategi reproduksi yang optimal. Baik, kita berlanjut ke identifikasi permasalahan. Nah, di mana permasalahan yang dialami oleh Bapak Iwayan Astika Putra ini menghadapi dilema bisnis serius ketika program inseminasi buatannya menghasilkan jumlah anak yang sangat sedikit. Di mana dari investasi yang cukup besar untuk IB ini, hasil yang diperoleh tidak seimbang dan tidak sebanding dan mengancam sustainability dari bisnis peternakannya yang sedang dalam tahap recovery. Di mana secara spesifik, program IB hanya menghasilkan 5-6 ekor anak dari indukan yang dimiliki oleh Pak Wayan. Bapak Wayan menyadari bahwa dengan hasil serendah ini, bisnis peternakannya tidak akan pernah profitable. Nah, ia membutuhkan strategi yang dapat menghasilkan lebih banyak anak untuk dijual, sehingga cash flow dari bisnisnya bisa berjalan lancar dan memberikan keuntungan yang memadai. Di mana keputusan untuk menghentikan program IB ini bukan semata-mata karena masalah teknis, tetapi lebih kepada pertimbangan bisnis yang rasional. Bapak Wayan sebagai pebisnis peternakan memahami bahwa jumlah anak yang banyak adalah kunci utama dari profit dalam usaha pembibitan babi. Oleh karena itu, ia mencari alternatif yang dapat memberikan hasil maksimal untuk investasinya yang dikeluarkan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita masuk ke tahap pembahasan, yaitu menganalisis mengapa inseminasi buatan ini bisa gagal. Nah, inseminasi buatan itu merupakan teknologi reproduksi yang memiliki banyak keunggulan teoritis, termasuk efisiensi penggunaan penjantan unggul, mencegah penyebaran penyakit reproduksi, dan kemudahan dalam program seleksi genetik. Namun, keberhasilan IB ini sangat bergantung pada berbagai faktor teknis yang harus dikuasai dengan baik. Nah, dalam pengalaman Bapak
Wayan ini, program IB yang diterapkan menghasilkan jumlah anak per kelahiran ini sangat sedikit, dengan rata-rata melahirkan hanya 5 dan 6 ekor anak, di mana hasil ini sangat mengecewakan karena tidak mencapai target produktivitas yang diharapkan untuk keberlanjutan dari bisnis peternakan. Nah, rendahnya jumlah anak yang dihasilkan melalui IB ini berdampak langsung pada aspek ekonomis dari usaha itu sendiri, di mana biaya IB ini yang tergolong lumayan mahal tidak sebanding dengan return yang diperoleh dari penjualan anak babinya, di mana Pak Wayan menghitung bahwa dengan hasil IB yang minim, ia memerlukan waktu yang lama untuk mencapai break-even point, padahal bisnisnya membutuhkan cash flow yang cepat untuk recovery pasca kerugian akibat ASF. Nah, pada gambar juga bisa dilihat bahwa gambar pertama itu merupakan IB yang dilakukan pada betina, sedangkan pada gambar yang kedua itu adalah pengambilan semen atau sperma dari si pejantan. Nah, setelah menganalisis kegagalan dari IB itu sendiri, tentunya Pak Wayan itu mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang beliau alami. Nah, beliau akhirnya melakukan percobaan untuk melakukan perkawinan secara alami dengan strategi penyewaan pejantan berkualitas dari peternak lain, di mana metode ini melibatkan mendatangkan pejantan unggul untuk mengawini induk betina dalam jangka waktu estrus. Nah, hasil yang ditunjukkan dari perkawinan alami ini sangat efektif bagi keberlangsungan ternak dari Pak Wayan. Nah, dari beberapa kali percobaan perkawinan alami, induk yang dikawinkan hampir selalu berhasil bunting dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Yang lebih menguntungkan lagi, setiap melahirkan rata-rata menghasilkan 10-12 ekor anak, bahkan ada yang mencapai 14 ekor. Nah, jumlah anak yang banyak ini secara langsung meningkatkan profit margin dari usaha yang secara signifikan. Dari sisi bisnis, Pak Wayan menghitung bahwa meskipun biaya sewa pejantan yang berkualitas ini relatif mahal, namun return of investment-nya ini jauh lebih menguntungkan. Dengan jumlah anak yang melimpah, ia menjual sebagian untuk memenuhi kebutuhan cash flow harian dan menyisakan sebagian untuk dijadikan bibit atau dipelihara hingga siap dipotong. Di mana strategi ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan usaha dan mempercepat proses recovery peternakan dari Pak Wayan ini. Nah, setelah melakukan beberapa kali percobaan, tentunya Pak Wayan sudah dapat membandingkan mana yang lebih efektif untuk metode reproduksi di peternakannya. Nah, dan dengan usaha-usaha dari Pak Wayan ini juga menunjukkan bahwa pemilihan metode reproduksi ini harus sesuai dengan kondisi spesifik dari peternakan, termasuk untuk ketersediaan dari sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kapasitas teknis. Nah, meskipun IB ini memiliki keunggulan secara teoritis, ternyata implementasinya di kandang Pak Wayan ini memerlukan keahlian khusus yang tidak mudah untuk dikuasai. Sedangkan saat menggunakan perkawinan alami, dengan pejantan yang berkualitas, terbukti jauh lebih menguntungkan karena menghasilkan rata-rata 10-12 anak per induk dibandingkan dengan IB yang hanya 5-6 per induk di peternakan Pak Wayan ini. Nah, selisih anak yang signifikan ini langsung berdampak pada peningkatan omset penjualan di ternak pedaging dari Pak Wayan ini. Nah, adapun saya menyertakan gambar-gambar dari peternakan Pak Wayan ini, di mana gambar pertama itu merupakan gambar dari Pak Wayan itu sendiri, yaitu selaku pemilik dari ternak. Yang kedua itu merupakan gambar dari plottingan tempat atau kandang pada peternakan babi ini, di mana itu terdiri dari 2 kandang besar. Yang pertama kandang khusus pedaging, dan yang kedua itu adalah kandang khusus indukan dan juga anakannya. Nah, di mana itu di sana juga ada kandang tambahan, kandang khusus untuk skam pada saat ada bayi lahir, dan juga pada kandang skam itu diberikan fasilitas lampu penghangat juga untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk anak-anakan ini yang diharapkan menjadi bibit unggul pada peternakan Pak Wayan ini. Nah, selanjutnya pada gambar 3, 4, dan 5 merupakan contoh dari atau gambaran dari babi pedagingnya Pak Wayan. Setelah itu pada gambar ke-6 itu ada indukan yang digunakan oleh Pak Wayan. Selanjutnya pada gambar ke-7 itu merupakan gambaran dari bibit-bibit atau anakan yang sudah berhasil dari proses reproduksi secara perkawinan alami. Dan yang terakhir merupakan foto dokumentasi dari kami saat melakukan wawancara. Baik, kesimpulan yang bisa ditarik dari perbandingan efektivitas metode reproduksi pada
peternakan dari Bapak Wayan, di mana pada saat menggunakan metode inseminasi buatan atau IB, rata-rata anak per kelahiran itu hanya 5-6 per induk, sedang untuk return on investment-nya itu tidak memadai untuk sustainability dari bisnis dari Pak Wayan. Selain itu memerlukan keahlian teknis khusus yang sulit untuk dikuasai yang menyebabkan kegagalan dari beberapa kali metode IB ini. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan recovery bisnis yang membutuhkan cash flow yang cepat. Nah, sedangkan untuk metode perkawinan alami ini, tingkat keberhasilan bunting itu mencapai 90% dengan rata-rata anak per kelahiran itu 10-12, bahkan ada yang hingga 14 per ekor. Setelah itu ada hampir semua induk berhasil bunting dengan baik dengan metode ini. Untuk return of investment-nya ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan IB. Tidak juga memerlukan keahlian khusus, hanya perlu pemantauan secara berkala. Dan yang terakhir memberikan hasil cepat untuk recovery bisnis dari Pak Wayan ini. Adapun saran dari saya mengenai manajemen reproduksi optimal, seleksi dan manajemen pejantan, fasilitas dan infrastruktur, serta monitoring dan recording. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat laporan studi kasus ini. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan studi kasus dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian. Saya sangat terbuka atas saran dan juga masukan dari teman-teman semua. Untuk itu, pemaparan kali ini saya tutup dengan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.